Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang kelas 2 SMP atau MTS, ini ada contoh soal tentang gaya dan penjumlahannya ya. Misal kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Ada benda bermassa 10 kg dikenai gaya F1 24 Newton dan F2 8 Newton. Agar benda tersebut memiliki percepatan 1,2 meter per sekon ya. Jika A yang diinginkan 1,2 meter per sekon kuadrat, masanya tadi sama dengan 10 kg, maka besar gaya yang harus ditambahkan pada F2 berapa? Karena ada percepatan, maka kita pakai hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, ketika kondisinya seperti yang digambar soal, berarti jadinya 24 dikurang 8 sama dengan 10 dikalikan dengan A. 24 kurang 8 itu 16 sama dengan 10A. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 16 dibagi 10 sama dengan 1,6. Nah, kondisi yang digambarkan di soal itu akan diperoleh nilai A yang sama dengan 1,6. Diinginkan agar A-nya adalah 1,2. Jadi lebih kecil daripada 1,6. Sehingga gaya F2 ini mesti ditambah gitu. Berapa penambahannya? Lagi-lagi kita harus pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Maka 24 dikurang 8 ditambah dengan penambahan F2 ya. Misalkan kita buat saja dalam variabel Y misalnya. Sama dengan M-nya 10 kali A 1,2. Sehingga 24 dikurang 8 ditambah Y sama dengan 12. Berarti 24 dikurang 8 adalah 16 ditambah Y sama dengan 12. Maka diperolehlah Y-nya itu sama dengan 12 dikurang 16 yaitu min 4 Newton ya. Nah, makna min adalah berarti gaya tersebut harus ke arah kiri, tepat seperti gaya F2. Dan tambahannya sebesar 4 Newton. Kemudian kita coba soal nomor 2. Sebuah balok bermassa ditolak dengan gaya mendatar sebesar 25 Newton. Balok tersebut mengalami percepatan 0,8. Jika balok tersebut sekarang diberikan gaya 40 Newton, hitung percepatannya sekarang ya. Jadi di soal ini kita lihat benda tersebut mengalami dua kondisi. Pertama, gaya yang dia alami adalah 25 Newton, sehingga menghasilkan percepatan pertamanya 0,8 ya. Nah, jika gaya yang diberikan adalah F2 40 Newton, maka ditanya A2-nya jadi berapa? Nah, kalau ada dua kondisi seperti ini, kita bisa selesaikan dengan cara perbandingan. Perbandingan rumus apa? Karena ada percepatannya, maka kita gunakan hukum Newton ya. Hukum Newton, hukum kedua Newton. Nah, rumus hukum 2 Newton lah yang kita bandingkan. Sehingga jadinya F1 banding F2 sama dengan M kali A1 per M dikalikan A2. Sehingga M-nya bisa dicoret karena sama. Kita substitusi nilainya 20 per 40 sama dengan 0,8 per A2. Kita kalikan silang, maka kita peroleh 25 A2 sama dengan 32.
Maka A2 sama dengan 32 dibagi dengan 25, yaitu 1,28 meter per sekon kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda bermassa 5 kg dikenai gaya F1 24 Newton dan F2 4 Newton. Agar benda tersebut diam. Nah, kalau kondisinya seperti ini, sigma F-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Alias kalau kita hitung sigma F yang terjadi adalah 24 dikurang 4 sama dengan 20 Newton. Nah, diinginkan agar bendanya diam. Berarti mestilah ada gaya tambahan ke benda tersebut ya, supaya seimbang. Nah, gaya tambahan itu pasti arahnya ke kiri. Pasti arahnya ke kiri. Misal, kita namakan aja gaya tersebut sebagai F3. Nah, supaya dia diam berarti memenuhi hukum 1 Newton. 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Kita buat jadinya F1 kurang F2 kurang F3 mesti sama dengan 0. Yang kita hitung adalah F3-nya berapa. Nah, kita lanjutkan berarti 24 dikurang dengan 4 dikurang F3 sama dengan 0. Maka 20 kurang F3 sama dengan 0, maka gaya tambahannya adalah 20 Newton. Ya. Nah, kemudian satu lagi, kita coba ada soal sebuah mobil memiliki massa 2000 kg. Diketahui massa mobilnya sama dengan 2000 kg. Dan bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Oke, kecepatannya 90 km per jam. Harus kita ubah ke satuan SI-nya, yaitu meter per sekon. Caranya 90 kita kalikan dengan 10 dibagi dengan 36. Maka kita peroleh nilainya adalah 25 meter per second. Tiba-tiba pada jarak 50 meter, jarak lambangnya S sama dengan 50 meter, ada pohon tumbang melintang sepanjang jalan. Nah, logikanya pasti akan sopirnya akan mengerem ya. Maka ditanya, hitunglah gaya pengereman yang harus dilakukan mobil agar tidak tertabrak pohon tumbang tersebut. Nah, agar tidak tertabrak, tujuannya mobilnya mesti berhenti pada jarak 50 itu ya. Arti berhenti adalah nilai VT-nya sama dengan 0. Berarti yang tadi itu adalah V0 ya. Yang ditanyakan adalah gaya pengeremannya. Gayanya berapa? Oke, tinggal dijawab. Karena ini gerakannya berubah, maka dia memenuhi hukum 2 Newton. Nah, dari awalnya bergerak jadi berhenti kan berubah. Sehingga kita bisa isi sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, di sini gayanya memang yang ditanya, masanya sudah ada, nilai percepatannya belum ada. Maka harus kita hitung dulu dengan rumus GLBB ya. GLBB kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Nah, jika kita substitusi jadinya 0 sama dengan 25 kuadrat kurang 2 dikali A dikali 50 ya. Oke, berarti 100A sama dengan 625. Maka kita peroleh A sama dengan 6,25 meter per second kuadrat.
Nah, ini yang kita substitusikan kembali ke persamaan tujuan kita. Maka jadinya gaya yang bekerja nanti akan sama dengan 2000 dikalikan dengan 6,25. Maka hasilnya 12.500 Newton. Baik, semoga kalian paham dengan pengerjaan soal ini. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih.